عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sahabat channel kami yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puja tentunya kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada sebaik-baik hamba dan junjungan serta suri tauladan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang kali ini kita akan membaca sebuah kitab yang judulnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, jilid ke-1 di halaman 29, yang mana pada halaman ini tercantum atau tertulis biografi Al-Imam Al-Qurtubi, sang pengarang kitab atau sang penulis kitab ini. Dan di halaman 29 ini khususnya disebutkan tentang syaja'atuhu wa thabatu jinanihi. Keberanian daripada Al-Imam Al-Qurtubi dan keteguhan serta ketegaran hatinya. Jadi berikut ini adalah sebenarnya kisah tentang perjalanan Al-Imam Al-Qurtubi saat beliau melakukan safar dengan Al-Imam Syihabuddin Al-Qarafi menuju sebuah kota di Mesir, dan nama kota tersebut adalah Al-Fayyum. Baik, kita bacakan ya. Ja'a fi kitabil wafi bil wafayat lis-Safadi. Terekam di dalam kitab yang berjudul Al-Wafi bil Wafayat karya Al-Imam As-Safadi. Mayali, berikut ini. Tarafaqal Qurtubiyyul mufassiru wasyaikhu Syihabuddin Al-Qarafi fis safari ila Al-Fayyum. Satu kali Al-Imam Al-Qurtubi, sang ahli tafsir, dan Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Qarafi melakukan sebuah perjalanan menuju kota Al-Fayyum. Wa kullun minhuma syaikhu fannihi fi asrihi. Keduanya, Al-Imam Al-Qurtubi atau Al-Imam Al-Qarafi, merupakan expert, orang ahli di bidang ilmunya masing-masing di zaman mereka. Al-Qurtubiyyu fit tafsiri wal hadis. Al-Imam Al-Qurtubi adalah expert atau ahlinya tafsir dan ilmu hadis. Sedangkan Al-Imam Al-Qarafi adalah wal Qarafiyyu fil ma'qulat. Sedangkan Al-Imam Al-Qarafi ahli di bidang filsafat, ilmu kalam. Falamma dakhalaha irtada makanan yanzilani fihi. Sesampainya mereka berdua di kota Al-Fayyum ini, dicarilah sebuah rumah untuk singgah, untuk menginap. Fadulla ala makanin. Lalu ada orang yang menunjukkan sebuah tempat. Falamma atayahu qala lahuma insanun ya maulana billahi la tadkhula. Ketika mereka hendak masuk ke sebuah rumah yang ditujukan atau ditunjukkan untuk menjadi tempat singgah, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba berteriak, "Wahai Tuan Guru, jangan kalian berdua masuk ke rumah itu." Kenapa memang? Kata dia, "Fa innahu ma'murun bil janni." Karena rumah itu dipenuhi oleh bangsa jin. Maka faqala Syaikhu Syihabuddin lil Gilmani udkhulu wada'una min hadal hadayan. Lalu Al-Imam Syaikh Syihabuddin Al-Qarafi mengatakan kepada penjaga daripada rumah singgah itu, yaitu anak-anak muda, "Wahai anak-anak muda atau wahai para pelayan,
udah masuk kalian semua dan tinggalkan kami, atau jauhkan kami, atau biarkan orang yang kurang waras tadi yang ngomong, yang bilang atau yang mengatakan bahwa di rumah ini dipenuhi oleh bangsa jin. Thumma innahuma tawajjaha ila jami'il balad. Setelah itu mereka pergi, yaitu al-imam atau kedua imam ini pergi ke masjid Jami' di negeri Al-Fayyum ini. Agar apa? Agar memberi kesempatan para pelayan rumah singgah itu untuk menggelarkan atau menyiapkan tempat tidur. Tsumma ada. Kemudian kedua imam ini pun kembali ke tempat atau ke rumah singgah tadi. Falamma istaqarra bil makani sami'a sauta taisin minal ma'zi yasihu dakhilal kharstan. Baru saja istirahat pulang dari masjid, keduanya mendengar suara teriakan atau suara yang cukup keras seperti suara kambing. Dari mana? Dakhilal kharstan. Dari dalam lemari, semacam tempat penyimpanan pakaian ya. Kemudian apa? Wa qarrara dzalika siyaha famtaqa'a launul qarafi wa kharat kuwahu. Kemudian suara tersebut terulang-ulang terus. Suara kambing tadi terus terulang. Nah, mendengar suara itu, Al-Imamul Qarafi wajahnya berubah menjadi pucat, ketakutan. Karena apa? Sebelumnya sudah tersugesti oleh perkataan orang yang kurang waras. Orang yang disebut Al-Hadayan. Orang yang kurang waras, punya gangguan mental. Jadi Imam Qarafi terpengaruh, tersuges gitu ya dengan peringatan yang diberikan orang kurang waras tadi. Ada banyak jin di situ, jangan masuk gitu kan. Nah, Al-Imam Al-Qarafi mengira itu beneran ada suara jin di situ, ada banyak jin. Wa kharat kuwa, lalu seluruh tubuhnya lemas lunglai, pingsanlah beliau. Tsumma innal baba futiha wa kharaja minhu ra'su taisin. Setelah Imam Qarafi pingsan, ternyata benar saja keluar dari lemari tersebut sebuah kepala kambing. Ja'ala yasi, dan terus saja masih berteriak atau masih mengembek gitu ya. Fadzabal Qarafi khaufan. Ini kembali ke tadi, yaitu Imam Qarafi pingsan. Wa ammal Qurtubi fa innahu qama ila ar-ra'si wa amsaka biqarnaihi wa ja'ala yata'awwadu wa yubasmilu wa yaqra. Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Surat Yunus ayat 59. Sedangkan Al-Imamul Qurtubi yang juga menyaksikan kepala kambing itu keluar dari lemari, malah berdiri dan memegang kepala kambing tersebut dan dipegang bagian tanduknya. Kemudian mengucapkan a'udzubillah dan membaca bismillah dan membaca surat Yunus ayat ke-59. Begitu ya. Kemudian apa? Walam yazal kadzalika hatta dakhala al-ghulamu wa ma'ahu hablun wa sikkin. Saat sedang posisi atau suasana yang menegangkan itu, terus datanglah para pelayan daripada rumah singgah itu, dan kemudian dia membawa apa? Sebuah tambang dan pisau. Wa qala ya sayyidi tanahha anhu. Wahai tuan guru, tolong menjauh dari kambing tersebut. Wa jaa ilaihi wa akhrajahu wa ankahu wa dhabahahu. Lalu dia bawa kambing itu dan dia keluarkan dari dalam rumah dan ditelentangkan atau direbahkan kemudian disembelih. Faqala lahu ma hadza faqala. Kemudian Imam Qurtubi tanya, itu apaan? Lalu pelayan daripada rumah singgah itu berkata, lamma tawajjahtuma ra'aituhu fastarkhastuhu washtaraituhu linadbahahu wa na'kulahu wa auda'tuhu hadza al-kharstan. Jadi ceritanya begini wahai Imam. Ketika kalian datang dan kami tahu kalian adalah ulama besar, kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kami ingin menjamu tuan-tuan guru sekalian. Dan qadarullah,
kami melihat ada orang yang membawa seekor kambing. Lalu saya tawar dengan yang lebih agar lebih murah. Lalu saya beli dan saya simpan di dalam lemari tadi. Maksudnya nanti baru saya sembelih. Nah, jadi ini sebenarnya bukan jin, tapi ini adalah kambing beneran. Nah, jadi kisah ini menunjukkan keberanian Al-Imamul Qurtubi. Jadi beliau tidak tersugesti oleh bisikan orang lain atau ucapan dari orang yang kurang waras bahwa di rumah tersebut ada bangsa jin, banyak dihuni jin. Beliau tetap berani bahkan memegang kepala kambing tersebut meskipun kambing tersebut dalam kondisi yang berteriak-teriak gitu ya, seperti hendak menyeruduk. Sedangkan Al-Imamul Qarafi sampai pingsan lemas karena tersugesti oleh omongan dari orang yang kurang waras tersebut. Jadi ini sebenarnya kisah jenaka gitu ya. Jadi ada kisah-kisah jenaka yang bisa kita temukan dalam perjalanan hidup dari para ulama. Sebagaimana manusia normal biasa. Ada kisah-kisah jenaka. Masya Allah, luar biasa. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي